warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara penggunaan aplikasi digital kartograf. Dan di sini saya tidak sendiri. Dalam pembuatan video ini saya berdiskusi bersama teman-teman saya. Dan hasil pertimbangan kelompok kami, di sini saya yang akan menjadi pengisi suara dalam menjelaskan tutorial penggunaan digital kartograf agar teman-teman semua dapat mengerti dan memahami video tutorial kami. Nah, kalau gitu langsung saja menuju ke tutorialnya dan jangan di-skip ya teman-teman, tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum menuju ke tutorialnya, menu dari aplikasi kartograf digital ini lengkap banget nih teman. Semua isinya sama seperti kartograf pada umumnya yang sering kita temukan dalam bentuk lembaran kertas. Yang membedakannya hanya sekarang sudah hadir dalam bentuk teknologi berbasis Android yang mana bisa mempermudah teman-teman dalam pemantauan persalinan. Nah, aplikasi ini juga bisa teman-teman dapatkan secara gratis di Play Store. Nah, seperti ini ya, teman-teman tinggal langsung mengetik digital kartograf. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman tinggal pilih yang nomor 2 dengan lambang tangan dan background berwarna pink. Jadi teman-teman jangan salah ya. Nah, karena di sini saya sudah mendownload dan menginstalnya, jadi saya tinggal langsung buka. Dan bagi teman-teman yang baru saja mendownload, tinggal saja mendownload dan menginstal langsung di HP teman-teman masing-masing. Nah, karena teknologi ini berbasis Android, jadi untuk teman-teman pengguna iPhone tidak bisa menginstal aplikasi ini karena sistemnya belum didukung di App Store iPhone. Dan fungsi dari kartograf digital ini adalah alat untuk membuat keputusan klinik, memantau, mengevaluasi, dan menata laksana persalinan dengan mencatat hasil observasi dan pengajuan persalinan dengan menilai, mendeteksi, dan melihat data apakah pembukaan sudah lengkap atau belum. Nah, pada halaman awal terdapat panel untuk masuk pada kartograf digital. Menu pengaturan ini terdiri dari form yang merupakan data untuk teman-teman yang akan melakukan pemantauan dan pencatatan pada aplikasi kartograf digital. Dan pada data menu ini berisikan beberapa data yang bisa disesuaikan dengan tempat persalinan dalam melakukan pemantauan persalinan, seperti nomor puskesmas, nama bidan, nomor telepon, serta alamat yang sudah saya contohkan seperti ini ya teman-teman. Dan untuk tempat persalinan bisa disesuaikan, misalnya bisa di rumah sakit, puskesmas, atau klinik bidan. Hal ini merupakan isian yang nantinya akan terisi pada akhir kesimpulan pemantauan pada aplikasi kartograf yang secara langsung terisi pada lembar depan maupun lembar belakang kartograf. Sehingga teman-teman tidak perlu kembali mengisi data bidan secara berulang. Kemudian jika teman-teman sudah selesai mengisi form data dan mengeklik simpan, teman-teman bisa langsung masuk ke menu akun untuk registrasi dan login terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur di aplikasi digital kartograf. Nah, di sini menunya di bawah ya teman-teman, pilih yang paling pojok kanan bawah untuk masuk ke akun. Nah, di sini pilihan untuk loginnya menggunakan akun Google ya, teman-teman. Contohnya di sini saya menggunakan email yang sudah terhubung ke Google. Dan untuk teman-teman yang belum punya akun Google bisa membuat email terlebih dahulu dengan memasukkan username dan passwordnya ya. Dan pastikan juga saat registrasi dan login, HP teman-teman terhubung pada saluran data seluler. Nah, ini sekarang sudah login ya teman-teman, lagi loading, kita tunggu saja. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman, sudah berhasil login. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah berhasil login, teman-teman bisa langsung menggunakan fitur aplikasi digital kartograf. Langsung saja menuju ke menu isi kartograf. Menunya ada di bawah ya teman-teman. Sekarang pilih di pojok kiri bawah.
Nah, setelah memilih isi pantograf, maka teman-teman akan menuju ke menu data ibu. Menu ini apabila teman-teman ingin menambahkan pasien ibu hamil yang akan dipantau dan dicatat secara berkala dalam aplikasi pantograf ini. Nah, jika teman-teman di sini ingin menambahkan pasien ibu hamil ke dalam aplikasi pantograf digital teman-teman, teman-teman langsung saja menekan ikon tambah di pojok kanan bawah untuk menambah pasien ibu hamil yang akan dipantau dan dicatat dalam pantograf. Dan apabila teman-teman memilih tambah pasien, maka akan menuju ke form pengisian informasi ibu. Dan di sini terdiri dari nomor registrasi. Nah, langsung saja diisi ya teman-teman. Dan saya ingatkan, data yang saya isi di dalam aplikasi digital pantograf ini hanyalah karangan ya teman-teman. Jadi bukan data asli yang sebenarnya. Jadi ini hanya sebagai contoh teman-teman saja ya. Nah, ini saya langsung isi lengkap ya teman-teman, sampai detail dengan tanggal rawat, jam rawat, tanggal mules, jam mules, dan ketuban pecah ya teman-teman. Jika ketubannya sudah pecah, teman-teman juga cantumkan tanggal dan jamnya ya. Kemudian, jika teman-teman sudah selesai mengisi seluruh isian pada form tersebut, teman-teman dapat langsung menekan tombol simpan pada pojok bawah layar smartphone. Dan setelah informasi tersimpan, maka teman-teman akan secara otomatis menuju ke menu isi form dari aplikasi digital pantograf untuk memantau dan mencatat persalinan pasien ibu hamil. Menu isi form ini terdiri dari kemajuan persalinan, kondisi janin, kondisi ibu, obat dan cairan yang dibutuhkan, catatan persalinan mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, dan pemantauan kala 4. Dan pada menu ini, teman-teman perlu mencatat dan memantau seluruh kegiatan persalinan pasien ibu hamil dengan seksama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pencatatan. Dalam setiap catatan yang sudah dicatat oleh teman-teman, catatan tersebut akan terekam dan terlihat pada lini masa penggunaan aplikasi pantograf sesuai dengan nama pasien ibu hamil dan waktu pencatatan yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, kemudian jika pasien ibu hamil sudah terdaftar di aplikasi digital pantograf teman-teman dapat langsung saja menuju ke menu isi form kemajuan persalinan. Dan dalam menu isi form persalinan ini terdiri dari tombol tambah catatan dan lini masa pasien ibu hamil. Nah, jika teman-teman ingin mencatat, dapat menekan ikon tambah catatan bergambar lambang tambah di pojok kanan bawah untuk menambah pencatatan pasien ibu hamil yang akan dipantau dan dicatat dalam pantograf. Dan teman-teman di sini juga dapat memilih form yang akan dikehendaki untuk dicatat dalam pantograf sesuai dengan kebutuhan catatan persalinan dalam pantograf dengan melakukan geser layar smartphone ke kanan ya. Jadi kalau teman-teman geser ke kanan, ini akan memantau kontraksi. Nah, contohnya di sini kita melakukan pencatatan pembukaan serviks ya, teman-teman. Teman-teman bisa mengisi jamnya dengan mengklik ikon jam di samping, serta teman-teman bisa mengisi besar pembukaan yang teman-teman dapatkan dari hasil pemeriksaan, serta besar penurunan kepala janin ya, teman-teman. Kemudian jika sudah selesai melakukan pemantauan dan pencatatan, teman-teman bisa langsung klik simpan untuk menyimpan data pemantauan persalinan. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mengisi, saya ingatkan kembali data di sini cuma hanya sebagai contoh ya teman-teman. Jadi saya hanya mengarang saja untuk mengisinya. Di sini saya mengisi pada pukul 17.59 dengan hasil pembukaan 4 cm dan dengan hasil penurunan 0/5 ya. Nah, teman-teman selanjutnya ingin mengisi kontraksi uterus, teman-teman tinggal menggeser layar ke kanan. Dan untuk pengisiannya sama ya, teman-teman tinggal menggunakan ikon tambah tadi. Dan di sini teman-teman bisa langsung mengisi jam pemeriksaan ya, kontraksinya. Di sini saya mengisi pada pukul 18.00 dengan jumlah kontraksinya di sini 3. Dan teman-teman bisa mengisi sesuai dengan hasil pemeriksaan teman-teman nanti ya. Di sini saya lama kontraksinya misalnya 35 detik ya.
Kemudian jika teman-teman sudah selesai melakukan pencatatan, bisa langsung mengklik simpan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Sudah tercatat dalam menu isi form kemajuan persalinan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu isi form ya teman-teman, dan langsung saja pilih menu untuk memantau kondisi janin. Nah, di sini sama ya langkah-langkahnya seperti saat memantau kemajuan persalinan. Nah, di sini teman-teman hanya perlu melakukan geser layar ke kanan ya. Jadi jika teman-teman geser ke kanan, ini ada pemantauan pencatatan untuk penyusupan kepala janin dan juga air ketuban beserta warnanya ya. Jadi sama cara mencatatnya, teman-teman tinggal mengeklik icon tambah di pojok kanan bawah ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung mengisikan saja dari hasil pemeriksaan teman-teman yang didapatkan untuk DJJ-nya berapa. Nah, di sini saya mengisinya pada jam pemeriksaan, misalnya pada pukul 20.08 dengan hasil frekuensi DJJ-nya 145 kali per menit. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan saja ya nanti. Dan jika teman-teman sudah selesai, teman-teman tinggal mengeklik tombol simpan untuk menyimpannya. Dan jika sudah selesai, teman-teman tinggal menggeser layar ke kanan dan melakukan pencatatan pada penyusupan kepala janin. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini di sini saya melakukan pemeriksaan kepala janin pada pukul misalnya jam 4 ya, lewat 29 menit. Dan teman-teman bisa menyentuhkan hasil pemeriksaan dari penyusupan kepala janin berapa, nilai 0, 1, 2, atau 3. Teman-teman bisa menyesuaikan, dan jika sudah selesai, teman bisa mengeklik tombol simpan untuk menyimpannya. Dan kemudian geser lagi ke kanan untuk mengisi ketuban ya. Apa saja yang teman dapatkan dari hasil pemeriksaan. Nah, di sini jam pemeriksaannya misalnya saya lakukan pada pukul 20.09 menit dengan hasil pemeriksaan misalnya ketuban belum pecah, ketuban pecah jernih, atau yang lainnya. Nah, di sini saya pilih ketuban pecah dengan air jernihnya ya. Jika teman-teman sudah selesai dalam pemeriksaan, bisa langsung mengklik tombol simpan ya untuk menyimpan. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya, jadi sama saja dan sangat mudah sekali untuk mengisinya. Dan teman-teman di sini juga dapat menghapus catatan mengenai data catatan persalinan pasien apabila teman-teman tanpa sengaja melakukan kesalahan pencatatan persalinan pasien atau pencatatan ganda. Dengan teman-teman menekan atau klik catatan persalinan pasien selama 2 detik, maka teman-teman dapat menghapus data catatan persalinan yang sedang dicatat dalam form aplikasi partograf digital. Hal ini ditujukan untuk tidak ada kesalahan pencatatan dan keakuratan hasil dari kesimpulan aplikasi. Nah, teman-teman, tadi saya sudah mencontohkan ya cara mencatat mengenai menu isi form dari menu kemajuan persalinan dan juga kondisi janin. Nah, untuk menu selanjutnya, teman-teman bisa isi dengan mengikuti langkah-langkah yang sama ya. Nah, seluruh proses dalam pencatatan dan pemantauan persalinan dalam aplikasi partograf seluruhnya akan sama berdasarkan pencatatan manual dan dengan hasil kesimpulan dengan otomatis sehingga teman-teman dapat dengan mudah memantau persalinan. Dan apabila seluruh proses pencatatan telah dilakukan dalam aplikasi, teman-teman dapat memilih pilihan kesimpulan pada halaman awal aplikasi. Jadi teman-teman tinggal pilih menu partograf atau menu kesimpulan di samping menu akun ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin merubah catatan, apabila di sini teman-teman tanpa sengaja melakukan kesalahan pencatatan informasi ibu, teman-teman dapat menekan catatan pasien ibu hamil selama 2 detik, kemudian lepas, dan akan muncul beberapa pilihan di bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman pilih klik detail. Nah, kemudian
sini teman-teman bisa merubah, misalnya catatan yang ingin rubah pada teman-teman kemajuan persalinan, kondisi janin, kondisi ibu, obat dan cairan, catatan persalinan, ataupun pemantauan kala 4. Nah, seperti itu ya teman-teman, mudah sekali ya untuk merubahnya. Dan apabila teman-teman sudah merasa yakin dan tidak ada lagi yang ingin dirubah mengenai catatan persalinan, teman-teman bisa kembali lagi ke menu kesimpulan atau menu partograf yang di samping menu akun ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tinggal tekan ibu hamil yang sudah terdata dan tercatat dalam partograf pada pencatatan sebelumnya. Maka akan muncul beberapa gambaran mengenai persalinan yang telah dilaksanakan dan secara otomatis data dari hasil partograf ini akan tersimpan di aplikasi partograf ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, bisa melihatnya langsung di aplikasi output dari digital partograf ini. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya hasil dari partografnya. Dan di sini saya tidak mengisi semua ya teman-teman, karena tadi hanya mencontohkan beberapa pada teman-teman. Jadi minimal ini gambaran dari hasil outputnya nanti ya. Nah, di sini di atas ada isi dari nomor register, kemudian nama pasien, umur, gravida, para, arbotus, dan lain-lain. Dan kemudian jika teman-teman ke bawah, di sini ada tampilan dari partograf belakang, di mana akan terisi nama bidan yang melakukan pemeriksaan, kemudian tempat persalinan, alamat tempat pemeriksaan persalinan, dan lain-lain. Dan akan tercantum di sini ya teman-teman. Nah, itu dia tadi tutorial dari penggunaan aplikasi digital partograf ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan tentunya dapat membangkitkan motivasi untuk teman-teman dalam mendokumentasikan hasil observasi selama pemantauan persalinan. Dan dengan adanya aplikasi partograf ini dapat mempermudah teman-teman dalam pengambilan keputusan klinik serta diharapkan menjadi salah satu bukti yang dapat digunakan pada proses klaim persalinan yang normal.